Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Delvi Sela Safira akan menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul masalah perawatan pada trauma medula spinalis. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semua, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu medula spinalis. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar medula spinalis. Teman-teman bisa melihatnya seperti gambar di atas. Selanjutnya, fungsi medula spinalis. Adapun fungsi utama medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini yaitu transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Kemudian fungsi sumsum tulang belakang diantaranya, yang pertama penghantar impuls dari reseptor atau indera ke otak, yang kedua penghantar impuls dari otak ke reseptor atau indera, yang ketiga penghubung otak dengan seluruh tubuh, yang keempat pusat gerak refleks dan memberikan kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Selanjutnya ada trauma yang terjadi pada jaringan medula spinalis dapat menyebabkan fraktur atau pergeseran satu atau lebih tulang vertebra atau kerusakan jaringan medula spinalis lainnya. Teman-teman bisa melihat contoh dari cedera medula spinalis ada di bagian bawah. Selanjutnya, etiologi masalah pada medula spinalis. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, injuri atau jatuh dari ketinggian. Yang ketiga, kecelakaan sebab olahraga. Yang keempat, luka jejas tajam dan tembak pada daerah vertebra. Anamnesis. Keluhan utama yang sering terjadi adalah nyeri, kelemahan dan kelumpuhan ekstremitas, inkontinensia urin dan inkontinensia alpi, nyeri tegangan otot, hipertesia tepat di daerah trauma dan deformitas pada daerah trauma. Mekanisme cedera. Yang pertama, kompresi tulang, ligamen, herniasi, diskus intervertebralis dan hematoma. Kemudian regangan jaringan berlebihan biasanya terjadi pada hiperfleksi. Kemudian edema medula spinalis yang timbul segera setelah trauma mengganggu aliran darah, kapiler dan vena. Kemudian gangguan sirkulasi atau sistem arteri spinalis anterior dan posterior akibat kompresi tulang. Selanjutnya ada 4 pemeriksaan penunjang. Yang pertama, ekstraspinal, di mana di sini kita dapat menentukan lokasi dan jenis cedera tulang atau fraktur atau dislokasi. Yang kedua, CT scan untuk menentukan tempat luka atau jejas, mengevaluasi gangguan struktural. Yang ketiga, MRI, yang tujuannya untuk mengidentifikasi kerusakan saraf spinal, edema dan kompresi. Penata laksanaannya, yang pertama airway, yang kedua breathing, yang ketiga circulation, yang keempat imobilisasi, yang kelima stabilisasi medis, yang keenam mempertahankan posisi normal vertebra. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.